Oke, kita mulai lagi ya. Nah, kita akan masuk ke teorinya. Mengapa sih terjadi perdagangan internasional ya? Sebelumnya kita akan bahasin dulu. Ini namanya Product Possibility Frontier, PPF. Product Possibility Frontier itu adalah jika diasumsikan suatu negara itu, diasumsi ini hanya memproduksi 2 barang. Ini hanya untuk mempermudah ya, jadi asumsinya 2 barang. Yaitu food and clothes, makanan dan pakaian. Nah, product possibilities frontier ini adalah perpaduan atau kombinasi. Kalau dia di A ini, kalau dia produksi 200 clothes, dia akan hanya bisa memproduksi 0, ini kan 0 ya, 0 food. Kalau di D, dia produksi 150 clothes, berarti dia bisa memproduksi 50 food. Karena sumber dayanya ada batasnya. Inilah disebut product possibilities frontier. Artinya production possibilities frontier. Batas akhir suatu negara bisa memproduksi sesuatu. Kombinasi dari 2 barang. Tentu negara itu tidak hanya memproduksi 2 barang, tapi untuk mensimplifikasi supaya konsepnya kalian dapat, ini disimpulkan menjadi dua barang. Jadi misalnya di C, kalau dia memutuskan memproduksi 100 baju, berarti dia hanya bisa maksimum hanya bisa memproduksi 75 foot. Kalau dia memutuskan memproduksi 100 foot, dia maksimum memproduksi berapa clothes? Anyone? Di B itu. Anyone? Saya ulangi ya. Kalau dia memproduksi 100 food, ini food ya, yang ini food ya, dia maksimum bisa memproduksi berapa baju? Karena dia punya sumber daya terbatas. Gini, asumsinya gini. Dia punya sumber daya nih, tenaga kerja. Kalau semuanya dipakai untuk memproduksi food, berarti tidak ada lagi tenaga kerja untuk memproduksi baju. Nah, ini kombinasi-kombinasinya. Kalau dia pakai tenaga kerja untuk memproduksi 75 food, berarti dia hanya bisa maksimum memproduksi nih 100 baju. Dan begitu seterusnya. Jadi kombinasi-kombinasinya. Pertanyaan saya, kalau dia memutuskan suatu negara memutuskan memproduksi 100 food, berarti dia maksimum bisa memproduksi berapa baju? 0, Pak. Soalnya kan pekerjaannya dipakai buat bikin makanan semua. Oke, good ya. Jadi 100 ini bukan persen ya. Tetapi kalau kita lihat PPF-nya, ini dia berarti di sini kombinasinya itu kalau 100 food berarti 0 baju, 0 clothes. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan yang E ini? Kenapa dia tidak digaris? Itu artinya apa kalau dia di E? Anyone? Tidak semua tenaga kerja dipakai, Pak. Betul, ya. Ya, sumber daya itu bisa tenaga kerja, bisa yang lain. Berarti masih ada yang tidak dipakai. Berarti dia belum mencapai frontier. Frontier itu artinya yang terjauh. Dia belum capai maksimalnya, optimalnya. Betul. Kalau di F, apa yang terjadi di F? Apa yang terjadi di F? Kelebihan tenaga kalau produksi di titik F itu jumlah
yang sejumlah di titik F itu melebihi dari pekerjanya gitu, Pak. Ya Betul, nggak sih, Pak? Nggak tahu. betul. Jadi melebihi dari kemampuannya, yang artinya tidak bisa gitu ya. Orang dia batasnya itu di sini nih. Ini batas maksimum itu dia hanya bisa produksi di kombinasi ini nih. Di F itu kan berarti nggak bisa. Ya, dia nggak bisa. Batas maksimum dia di sini. Nah, ini ada negara yang PPF-nya segini, ada yang segini, ada yang besar sekali. Kira-kira kalau ada dua negara, satu Ethiopia, ya ini garis H, ini A, ini B, ya. Kalau ada dua negara, satu Ethiopia, satu Indonesia. Kira-kira yang mana yang Indonesia, yang mana yang Ethiopia? Garis mana Indonesia, garis mana Ethiopia? Ayo. Tahu ya negara Ethiopia di Afrika ya? Kira-kira mana yang garisnya Indonesia? Ini hanya duga-duga, ini hanya bukan angka sesungguhnya. Yang mana garisnya Indonesia, yang mana garisnya Ethiopia? Ayo, come on. Ethiopia yang A kali ya, Pak. Kenapa? Karena dia belum seberkembang Indonesia. Exactly. Ethiopia itu negara miskin ya. Indonesia bukan lagi negara miskin. Jadi Ethiopia itu sumber dayanya sangat terbatas, produksinya pun sangat terbatas. Saya tambah. Ada B, ada C. Yang mana Singapura, yang mana Indonesia? Nah, ayo. Singapura Kira-kira. B. Hah? Singapura B? Ada yang punya ide lain? Kita dan Singapura itu ekonominya jauh lebih besar Indonesia. Tapi lebih sejahtera Singapura. Kenapa? Karena Singapura penduduknya sedikit. Ya, Indonesia ekonominya, makanya Indonesia sekarang G20 dan kita presidensinya ada di Pak Jokowi. G20 itu adalah 20 negara dengan ekonomi terbesar. Ekonomi itu gini, yang dimaksud dengan ekonomi terbesar itu semua hasil produksi dijumlahin. Nah, gitu ya. Semua hasil produksi atau produksi itu bisa jasa, bisa barang, bisa apapun yang diproduksi dalam wilayah Indonesia dijumlahin. Kita itu negara dengan 20 ekonomi terbesar di dunia. Ya, 16 kalau nggak salah sekarang. Singapura tuh jauh dari itu. Tetapi karena Indonesia penduduknya banyak banget, income per kapitanya menjadi kecil gitu. Singapura itu dia memproduksinya nggak banyak, tetapi karena penduduknya sedikit banget, dia tetap sejahtera. Gitu ya. Nah, ini mengenai PPF, Production Possibilities Frontier. Nah, saya mau mensimulasikan perdagangan. Ya, ini perhatikan baik-baik ya. Pay attention, semuanya nih, semuanya harus pay attention. Jadi kalau nanti kamu akan miss, kamu skip, kamu akan bingung. Jadi kalau you do another activity, stop it. Ya, we will start. Oke, imagine ya, bayangkan hanya ada dua barang. Ya, potatoes, kentang dan daging. Potatoes and meat. Hanya ada dua orang, two people. A potato farmer, cattle rancher. Petani memproduksi potato dan peternak. Pertanyaannya, what should each produce? Why should they trade? Apa yang harus diproduksi oleh keduanya? Kenapa mereka harus berdagang? Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. Seandainya farmer ya untuk membuat 1 ounce daging ini meat, dia butuh 60 menit untuk membuat 1 ounce.
Farmer kalau dia mau membuat atau memproduksi 15 potatoes, dia butuh dia dalam 1 menit, 1 jam, 60 menit, dia bisa membuat dia bisa membuat atau memproduksi 1 ounce potato dalam 15 menit. Si farmer bisa memproduksi daging dalam 60 menit, 1 ounce daging dalam 60 menit. Nah, sekarang kita lihat si rancher. Si rancher ini si peternak. Si peternak bisa memproduksi 20 per ounce dagingnya itu dia produksi hanya dalam 20 menit. Gitu ya. Sedangkan dia bisa juga memproduksi potato tapi per ounce-nya itu dia produksi dalam 10 menit. Kalau kamu lihat antara rancher dan farmer, sebenarnya yang lebih unggul siapa? Di potato dan meat. Rancher. Rancher. Kenapa? Di potato ini dia masa farmer kalah nih sama rancher ya. Si farmer itu memproduksi 1 ounce itu 15 menit, si rancher itu memproduksi 1 ounce itu 10 menit. Kalah sebenarnya si rancher, si farmer dari rancher. Kira-kira si rancher itu perlu memproduksi potatoes nggak? Perlu aja sih, Pak. Hah? Perlu memproduksi potatoes nggak? Atau dia lebih baik berkonsentrasi di memproduksi meat, tetapi potatoesnya beli aja dari farmer. Nah, itu nanti kita lihat ya. Oke. Ini atau dengan bentuk lain ini. Amount of meat or potatoes diproduksi dalam 8 jam. Dalam 8 jam, farmer bisa memproduksi 8 ounce meat dan atau kalau dalam 8 jam dia bisa memproduksi 32 potatoes. Si rancher dia bisa memproduksi 24 ounce meat dalam 8 jam dan dia bisa memproduksi 48 ounce potatoes dalam 8 jam. Nah, perhatikan ya. Nah, sekarang kita lihat. Without trading, tanpa berdagang. Misalnya, ya, dalam 8 jam berarti farmer bisa memproduksi 4 ounce meat dan 16 ounce potato. Coba kita lihat. Kalau 4 ounce dia produksi berapa? Coba kita lihat. 4 ounce. Berapa menit tuh? Kita bicara farmer dulu. Dia produksi 4 ounce berarti berapa menit? Ini meat dulu, meat. 60 menit per ounce. Kalau 4 ounce berarti? 4 jam. 4 jam. Ini 4 jam. 4 hour. Yang ini 16 ounce. Kalau seandainya 4 jam, 4 jam. Ya. Ini potatoes-nya juga 4 jam ya. Karena 1 ounce itu 15 menit. Berarti 1 jam 4 ounce. 4 jam 16 ounce. Gitu ya. Ini juga 4 jam. 4 hour. Ini juga begitu. 4 hour dibagi 2 nih, dia kan punya 8 jam. 4 jam. Clear so far? Ini dia asumsinya dia punya 8 jam. Dibagi 2 nih. Kita simulasikan bahwa bagi 2. Oh, farmer 4 jamnya untuk memproduksi meat, 4 jamnya untuk memproduksi potatoes. Dia dapat 4 ounce meat dan 16 potatoes untuk farmer. Rancher dia dapat 12 ounce meat, dia dapat 24 ounce potatoes. Bahkan rancher lebih besar produksi dari si farmer untuk potato sekalipun. Oke. Kira-kira kalau begini rancher bagusnya hanya beternak saja atau ikut bertani tanam potatoes? Mulai bingung ya?
Tergantung dari pendapatannya nggak sih, Pak? Apa labanya? Ya, ini kita belum bicara laba. Nah, nanti kita belum bicara laba. Kita baru bicara konsep. Di economics itu banyak konseptual saja. Nah, kita lihat dulu ya supaya kamu ngeh. Ini kita mau bicara kenapa sih orang harus berdagang? Gitu. Nah, ini PPF-nya untuk si farmer. Jadi kalau dia produksi 8 meat, dia hanya bisa memproduksi 0 potatoes. Kalau dia bisa memproduksi 32 potatoes, dia bisa memproduksi 8 meat gitu. Dan ini kombinasi-kombinasi di sini, di sini, di sini dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau dia produksi di sini enggak, dia memilih di sini tadi ya. Dia misalnya 4 jam berarti ya dia produksi 16 potatoes dan 4 meat. Di sini nih yang tadi dia produksi untuk farmer. Dia nggak berdagang. Oke, itu PPF-nya.